Seorang TKW asal Banyumas yang sederhana, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan tak terduga, menikah dengan seorang pangeran Arab yang kaya raya. Bagaimana rasanya menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya? Penuh kejutan, cinta, dan harapan baru. Inilah kisah yang tak akan pernah Anda duga. Saksikan perjalanan emosionalnya dan temukan bagaimana cinta mampu mengubah segalanya. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Siti Nurhayati, seorang gadis muda asal Banyumas, bekerja keras sebagai TKW di sebuah rumah besar di Timur Tengah. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sekali untuk membersihkan rumah dan merawat keperluan majikannya yang kaya raya. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah begitu drastis. Pagi itu, seperti biasa, Nurhayati tengah menyapu halaman ketika majikannya, seorang wanita Arab yang ramah, mendekatinya. "Siti, ada kabar baik untukmu," ujar majikannya dengan senyum yang penuh arti. Nurhayati terhenti sejenak, lalu menatap majikannya dengan bingung. "Ada apa, Bu?" tanya Nurhayati, tidak mengerti. Majikannya tersenyum lebar. "Kamu akan menikah dengan seorang pangeran Arab," katanya, menatap Nurhayati dengan serius. Semua darah di tubuh Nurhayati seakan berhenti mengalir. "Apa? Saya?" tanya Nurhayati dengan suara bergetar, masih tidak percaya. Majikannya mengangguk. "Ya, Siti. Pangeran itu memilihmu, dan pernikahanmu akan dilangsungkan dalam waktu dekat," jawabnya, masih dengan nada yang tenang. Nurhayati merasa seolah ada sesuatu yang terjatuh dari tangannya. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin? Pikirnya dalam hati. Ia hanya seorang gadis biasa dari desa yang tak punya apa-apa. Bagaimana mungkin seorang pangeran Arab memilihnya? Nurhayati tidak bisa menjawab, dan hanya bisa terdiam. Hari-hari berikutnya bagi Nurhayati penuh dengan kegelisahan. Setiap kali ia bekerja di rumah yang mewah itu, pikirannya terus melayang. "Bagaimana mungkin aku?" tanyanya dalam hati berulang kali. Ia bukan seorang wanita cantik seperti para model yang sering ia lihat di majalah atau media sosial. Ia hanya seorang gadis sederhana yang datang jauh dari Banyumas, bekerja keras untuk mendapatkan sedikit uang. Apakah ini nyata? Pikirnya lagi. Setiap malam, sebelum tidur, ia memandang langit malam yang jauh, berharap agar keputusannya untuk menerima pernikahan itu tidak menjadi beban yang terlalu berat di hatinya. Beberapa hari kemudian, persiapan pernikahan mulai berlangsung. Nurhayati diperlakukan dengan baik oleh keluarga sang pangeran yang datang jauh-jauh untuk memastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Semua pakaian pengantin dan perhiasan sudah dipersiapkan. Ketika ia melihat gaun pengantin putih yang indah di ruang ganti, hatinya semakin berdebar. Apakah ini akan menjadi hidupku yang baru? Pikirnya. Namun, sekaligus ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan setelah pernikahan itu berlangsung. Bagaimana kalau ia tidak bisa menyesuaikan diri dengan dunia baru yang begitu jauh berbeda dari hidupnya yang sebelumnya? Hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Nurhayati berjalan perlahan menuju altar pernikahan yang megah. Di sepanjang jalan, ratusan tamu hadir, memberikan sorakan dan tepuk tangan. Suasana serba mewah dan penuh kebahagiaan. Namun, Nurhayati merasa jantungnya berdebar-debar keras. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" pikirnya. Ia melihat ke arah sekeliling, semua mata tertuju padanya. Ketika ia sampai di hadapan pangeran yang tampak gagah, pangeran itu tersenyum padanya dengan senyuman yang tenang. "Selamat datang, Siti," ucapnya lembut. Nurhayati hanya bisa tersenyum gugup, mencoba menahan kecemasannya. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup bersama seorang pangeran. Apalagi kehidupan seperti itu jauh berbeda dengan yang ia impikan sebelumnya. Di hadapan banyak orang,
Nurhayati merasa seperti seorang gadis kecil yang baru pertama kali menghadapi dunia yang begitu besar. Semua perhatian tertuju padanya, dan ia merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Aku hanya seorang TKW. Bagaimana bisa aku berada di sini? Pikirnya. Pangeran itu menatapnya dengan lembut, mencoba meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu akan merasa nyaman di sini, Siti. Aku janji, kata pangeran itu dengan suara yang penuh pengertian. Nurhayati hanya mengangguk, namun di dalam hatinya ada perasaan takut yang tak bisa dijelaskan. Setelah melaksanakan pernikahan yang penuh kemewahan, malam pertama mereka tiba. Nurhayati duduk di atas ranjang pengantin yang besar, memandangi pangeran yang duduk di sampingnya. Pangeran itu, yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang tak terjangkau, kini ada di sampingnya. Namun ada ketidakpastian di mata Nurhayati. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, cemas. Pangeran itu memperhatikan Nurhayati yang tampak cemas, dan ia menatapnya dengan lembut. Siti, jangan takut. Semua akan baik-baik saja, ucapnya pelan. Suara lembut itu menenangkan Nurhayati, namun ketakutannya tetap ada. Ia merasa seperti seorang gadis kecil yang tak tahu apa-apa tentang dunia pernikahan. Terlebih lagi pernikahan dengan seseorang yang begitu berbeda dari dirinya. Siti, aku tahu ini semua terasa asing untukmu, kata pangeran itu dengan senyum hangat. Tapi kita akan menjalani ini bersama-sama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nurhayati hanya mengangguk pelan, merasa sedikit lebih tenang, meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang. Pangeran itu meraih tangan Nurhayati dan memegangnya dengan lembut. Percayalah padaku, katanya lagi, memberi keyakinan pada Nurhayati. Nurhayati merasakan kehangatan dari genggaman tangan itu, dan perlahan, ketakutannya mulai menghilang. Meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan, ia tahu bahwa pangeran ini tidak akan menyakitinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan dirinya. Malam itu, meskipun penuh kecemasan, Nurhayati mulai merasakan kehangatan dari pangerannya. Pangeran itu tidak terburu-buru, ia tidak memaksakan apapun. Kita akan saling mengenal lebih dekat, Siti, ucap pangeran itu dengan lembut. Nurhayati merasa sedikit lebih tenang mendengar kata-kata itu. Mereka mulai berbicara lebih banyak, bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Pangeran itu menceritakan tentang keluarganya yang sangat mencintainya, dan bagaimana ia merasa tertekan untuk menikah sesuai harapan orang tuanya. Aku tidak pernah berpikir pernikahan ini akan seperti ini, kata pangeran itu, menghela napas. Sama seperti aku, jawab Nurhayati pelan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Pangeran itu menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Aku janji, Siti, kamu tidak akan pernah merasa sendirian lagi, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Nurhayati merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ia mulai merasa bahwa, mungkin, pernikahan ini memang bukanlah kebetulan. Ini adalah awal dari perjalanan mereka bersama, sebuah perjalanan yang penuh dengan harapan dan pengertian. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi bagi Siti Nurhayati. Pagi hari di istana pangeran itu sangat berbeda dengan yang ia kenal. Sarapan yang penuh kemewahan disajikan dengan cermat oleh pelayan-pelayan istana. Sementara Nurhayati duduk di meja makan yang besar, merasa canggung di tengah kemewahan yang mengelilinginya. Setiap kali ia menatap ke sekeliling, segala sesuatu terasa baru dan asing baginya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Pangeran selalu ada di sampingnya, memberinya dukungan dalam setiap langkah yang ia ambil. Suatu hari, mereka duduk bersama di ruang tamu yang luas. Pangeran itu memandangnya dengan lembut. Siti, aku tahu semua ini berat untukmu. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Kamu tidak perlu mengikuti semua kebiasaan di sini jika itu tidak membuatmu bahagia, ujar pangeran itu dengan penuh perhatian. Kamu bebas menjadi dirimu sendiri. Mendengar kata-kata itu, Nurhayati merasa seakan beban berat yang ada di hatinya sedikit berkurang. Terima kasih, jawabnya pelan, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Pangeran itu tersenyum, memberikan senyuman yang menenangkan hati Nurhayati. Aku ingin kamu merasa nyaman di sini, Siti. Ini adalah rumahmu sekarang, kata pangeran itu. Nurhayati menatap pangeran itu dengan penuh rasa syukur.
meskipun ia masih merasa asing di dunia baru ini. Namun, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia mulai merasa bahwa pernikahan ini, meskipun penuh dengan perbedaan dan ketidakpastian, mungkin akan membawa kebahagiaan. Pangeran itu membuatnya merasa lebih dihargai, lebih berarti. Ia tidak pernah merasa sendiri, bahkan di dunia yang begitu jauh dari rumahnya. Setelah beberapa minggu, Nurhayati mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia mulai mengenal beberapa orang di istana dan beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Meskipun begitu, ada rasa rindu yang selalu mengganggu hatinya. Rindu akan keluarganya di Banyumas, rindu akan kehidupan yang sederhana, dan rindu akan rumah yang jauh. Suatu malam, setelah makan malam, pangeran itu mengajak Nurhayati berjalan-jalan di taman istana. Mereka berjalan berdua di bawah langit yang cerah, dengan cahaya bulan yang menerangi langkah mereka. "Siti, aku tahu kamu merindukan rumahmu," kata pangeran itu, sambil menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku akan membawamu kembali kapanpun kamu ingin. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa di sini, kamu tidak sendirian." Nurhayati menatap pangeran itu, matanya mulai berkaca-kaca. "Terima kasih, tapi ini semua begitu berbeda dari hidupku yang dulu," jawabnya dengan suara yang bergetar. "Aku merasa seperti tidak tahu siapa diriku lagi." Pangeran itu berhenti sejenak dan menatap Nurhayati dengan tatapan penuh empati. "Kamu tidak perlu berubah, Siti. Aku menikahimu karena siapa dirimu, bukan karena siapa kamu harus menjadi." Kata-kata itu menenangkan hati Nurhayati. Ia merasa ada ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka. Sebuah ikatan yang bukan hanya tentang status atau kemewahan, tetapi tentang penerimaan yang tulus. Waktu berlalu, dan meskipun Nurhayati mulai merasa lebih diterima, ia tetap merasakan kesulitan dalam beberapa hal. Terkadang, kebiasaan istana yang mewah terasa sangat jauh dari hidupnya yang dulu. Di sebuah pesta besar yang diadakan untuk merayakan kedatangan tamu-tamu penting, Nurhayati merasa sangat canggung. Semua orang mengenakan pakaian yang sangat mahal dan elegan, sementara dirinya hanya mengenakan gaun pengantin yang sederhana, meskipun indah. Ia merasa seperti ikan kecil di lautan yang luas. Di tengah pesta yang penuh kemewahan itu, seorang wanita muda yang elegan mendekatinya. Wanita itu mengenakan gaun berwarna emas yang berkilauan dan memperkenalkan dirinya. Dengan senyuman tipis. "Kamu pasti Siti, istri pangeran," kata wanita itu dengan suara lembut namun penuh sindiran. Nurhayati hanya bisa tersenyum kaku, tidak tahu harus berkata apa. "Kamu sangat beruntung bisa menikah dengan seorang pangeran," lanjut wanita itu, seolah menyeratkan bahwa Nurhayati tak pantas berada di sana. Nurhayati merasa semakin kecil dan tidak berarti. Namun, pangeran yang melihatnya dari kejauhan segera mendekat. Ia meraih tangan Nurhayati dan menatap wanita itu dengan tajam. "Siti adalah istri saya, dan saya bangga padanya," ujar pangeran dengan suara yang penuh kekuatan. Kata-kata itu membuat Nurhayati terkejut, namun juga merasa dihargai. Pangeran itu melindunginya, membuktikan bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa di dunia ini, ia adalah bagian yang penting. Setelah kejadian di pesta itu, Nurhayati merasa lebih kuat. Ia mulai melihat kehidupan istana dari perspektif yang berbeda. Walaupun ia merasa tidak sepenuhnya diterima di sana, ia tahu bahwa ia tidak perlu melawan dunia itu sendirian. Pangeran selalu ada untuknya, dan meskipun ada perbedaan yang sangat besar antara mereka, ia mulai merasa bahwa cinta mereka bisa menutup celah itu. Di malam hari, setelah semua tamu meninggalkan istana, Nurhayati dan pangeran duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang yang ada di langit. "Siti, aku tahu ini semua tidak mudah bagimu. Tapi aku ingin kamu tahu, bahwa aku selalu ada untukmu," kata pangeran itu dengan suara yang penuh kasih. Nurhayati menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Aku tak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini, tetapi aku senang kamu ada di sini," jawabnya dengan suara lembut. Pangeran itu tersenyum, lalu meraih tangan Nurhayati dan memegangnya erat. "Tidak ada yang lebih berharga bagiku selain kebahagiaanmu." Pada akhirnya, Nurhayati mulai merasa lebih percaya diri dengan dirinya sendiri. Kehidupan yang awalnya penuh keraguan dan ketakutan kini mulai terasa seperti rumah baginya. Meskipun ia masih merindukan keluarganya dan hidup yang lebih sederhana, ia tahu bahwa di tempat ini,
ia telah menemukan cintanya yang tulus. Pangeran itu, dengan segala kelembutannya, telah mengajarkan Nurhayati tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari demi hari, mereka berdua semakin dekat, saling mendukung dalam setiap keputusan. Nurhayati mulai belajar untuk tidak terlalu memikirkan perbedaan yang ada antara mereka, tetapi lebih fokus pada ikatan yang mereka bangun. "Aku senang bisa menjadi bagian dari hidupmu, Siti," kata pangeran itu suatu malam, setelah makan malam yang indah bersama. "Aku juga senang bisa menjadi bagian dari hidupmu," jawab Nurhayati dengan senyuman yang tulus. Mereka berdua tertawa, merasakan bahwa hidup ini, meskipun penuh dengan tantangan, bisa dilalui dengan penuh cinta. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, kehidupan di istana mulai terasa lebih nyaman bagi Nurhayati. Meskipun pada awalnya ia merasa canggung dengan segala kemewahan yang mengelilinginya, kini ia mulai menyesuaikan diri. Pangeran selalu ada untuk memberinya dukungan, dan ia tidak lagi merasa kesepian. Suatu pagi, setelah sarapan bersama, pangeran itu mengajaknya berkeliling ke berbagai sudut istana, menunjukkan bagian-bagian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Ini adalah taman yang aku tanam dengan tangan sendiri, Siti," kata pangeran itu, sambil menunjukkan kebun bunga yang indah di belakang istana. Nurhayati terpesona melihat betapa luasnya taman itu, penuh dengan bunga berwarna-warni yang harum semerbak. "Ini sangat indah," kata Nurhayati dengan mata yang berbinar, merasa takjub. Pangeran itu tersenyum. "Aku ingin kamu merasa seperti di rumah sendiri di sini," jawabnya dengan tulus. "Jangan ragu untuk datang kemari kapanpun kamu mau. Ini adalah tempatmu juga." Setiap hari, mereka semakin dekat satu sama lain. Pangeran itu selalu tahu cara untuk membuat Nurhayati merasa dihargai. Meskipun terkadang masih ada rasa keraguan di hati Nurhayati, pangeran itu terus menunjukkan betapa besar cintanya pada wanita sederhana dari Banyumas itu. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari kehidupan di desa sampai tentang kebiasaan istana. Nurhayati merasa semakin nyaman dengan kehidupannya sekarang. Meskipun Nurhayati mulai merasa lebih diterima, ia masih merindukan keluarganya di Banyumas. Ada kalanya ia merasa rindu dengan kehidupannya yang dulu, dengan kehidupan yang lebih sederhana, yang tidak penuh dengan aturan dan kemewahan. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di balkon istana, Nurhayati memandang langit yang cerah. "Aku merindukan rumahku," kata Nurhayati pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Pangeran itu mendekat dan duduk di sampingnya. "Aku tahu, Siti. Aku tahu kamu merindukan keluargamu dan kehidupanmu yang dulu," jawabnya lembut. Nurhayati menatap pangeran itu dengan tatapan penuh emosi. "Aku rindu bagaimana rasanya duduk bersama keluarga di malam hari, makan bersama, tertawa bersama," katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Pangeran itu meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Aku mengerti," katanya pelan. "Namun, kamu harus tahu bahwa kamu tidak sendirian lagi. Aku di sini untukmu, dan rumah ini juga rumahmu." Kata-kata itu memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi Nurhayati. Ia merasa, meskipun jauh dari rumah, ia masih memiliki seseorang yang bisa ia andalkan. Seiring waktu, hubungan mereka semakin matang. Nurhayati mulai mengerti bahwa meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, mereka bisa saling melengkapi. Pangeran itu, dengan kelembutannya, memberikan ruang bagi Nurhayati untuk berkembang dalam dunia yang baru ini. Setiap hari, mereka semakin mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Suatu hari, pangeran mengajaknya berbicara di ruang pribadi mereka. "Siti, aku ingin kamu tahu sesuatu," katanya dengan serius. "Apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu, tidak peduli apapun yang terjadi." Nurhayati menatap pangeran itu dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Aku tak tahu bagaimana bisa berterima kasih padamu," katanya dengan suara lembut. "Kamu sudah memberiku lebih dari yang aku harapkan." Pangeran itu tersenyum lembut. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Siti. Kamu adalah bagian dari hidupku, dan itu sudah lebih dari cukup." Kata-kata itu menenangkan hati Nurhayati. Ia merasa seperti menemukan tempat yang aman, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Nurhayati mulai merasa lebih betah dan bahkan bahagia dengan kehidupan barunya. Ia sering menghabiskan waktu dengan pangeran di taman, mengajak jalan-jalan,
dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Pangeran itu, meskipun sibuk dengan urusan kerajaan, selalu meluangkan waktu untuknya. Mereka bahkan mulai merencanakan masa depan bersama, membicarakan impian-impian mereka. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan-jalan di tepi danau yang indah, pangeran itu memandang Nurhayati dengan tatapan serius. "Siti, ada satu hal yang ingin aku bicarakan. Aku ingin kita memulai keluarga kecil kita di sini. Aku ingin memiliki anak-anak bersamamu," kata pangeran itu dengan penuh harapan. Nurhayati terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku juga ingin itu," jawabnya dengan suara lembut. "Aku ingin kita membangun masa depan bersama, memiliki keluarga yang bahagia." Pangeran itu tersenyum lebar, lalu meraih tangan Nurhayati. "Aku tahu, kita akan menjadi keluarga yang kuat dan bahagia," katanya penuh keyakinan. Nurhayati merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari hidup pangeran itu, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Kehidupan mereka yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Nurhayati dan pangeran menjalani hidup bersama dengan penuh cinta dan pengertian. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan tantangan, mereka tidak pernah merasa sendirian. Setiap malam, setelah segala hiruk-pikuk selesai, mereka duduk bersama di balkon istana, menatap bintang-bintang, berbicara tentang masa depan mereka. "Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini," kata Nurhayati suatu malam. "Aku sangat bersyukur bisa berada di sini, bersama kamu." Pangeran itu menatapnya dengan lembut, lalu berkata, "Aku juga merasa sangat beruntung. Kamu adalah bagian dari hidupku yang tidak akan pernah aku lepaskan." Mereka saling tersenyum, merasakan kedamaian dalam kebersamaan. Meskipun perjalanan mereka tidak selalu mudah, mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk membuat hidup mereka penuh makna. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Nurhayati dan pangeran semakin erat. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga sahabat sejati yang saling mendukung dalam segala hal. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka merasa bahwa perbedaan itu justru memperkaya kehidupan mereka. Pangeran itu semakin menunjukkan rasa sayangnya pada Nurhayati dalam setiap tindakannya, memberi dukungan saat ia merasa ragu, dan memberikan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan-jalan di pasar tradisional yang terletak tak jauh dari istana, Nurhayati merasa terharu melihat betapa banyak orang yang mengenal pangeran dan menghormatinya. "Aku tidak pernah membayangkan akan hidup seperti ini," kata Nurhayati dengan nada terkejut. "Dulu aku hanya seorang TKW yang bekerja keras untuk menghidupi diriku sendiri, dan sekarang aku berjalan di pasar bersama seorang pangeran." Pangeran itu tertawa pelan. "Kehidupan memang penuh dengan kejutan, Siti. Tapi kamu layak mendapatkan ini semua." Ketika mereka melewati kerumunan orang, beberapa orang menyapa dengan senyum hangat, dan ada juga yang berhenti sejenak untuk memberi penghormatan kepada pangeran. Nurhayati merasa semakin nyaman dengan kehidupan barunya, meskipun masih ada kerinduan terhadap keluarganya yang jauh di Banyumas. Namun, pangeran selalu ada di sisinya, memberi kenyamanan dan ketenangan dalam setiap langkah mereka bersama. Hari itu, mereka menikmati waktu bersama seperti pasangan biasa, jauh dari hiruk-pikuk istana dan kehidupan yang penuh aturan. Malam itu, setelah kembali dari pasar, mereka duduk bersama di ruang makan istana, menikmati makan malam yang sederhana namun penuh makna. Pangeran itu menatap Nurhayati dengan penuh kasih. "Siti, aku tahu kehidupanmu tidak mudah, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sisimu," kata pangeran dengan suara lembut, penuh perhatian. Nurhayati menatapnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Aku tak tahu bagaimana bisa berterima kasih padamu," jawabnya pelan. "Kamu sudah memberiku lebih dari yang aku harapkan." Pangeran itu meraih tangan Nurhayati dan menggenggamnya dengan erat. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Siti. Semua yang aku lakukan adalah untuk kebahagiaanmu. Kamu adalah bagian dari hidupku yang paling berarti," kata pangeran itu dengan nada yang penuh ketulusan. Nurhayati merasakan hangatnya sentuhan tangan pangeran, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima dan dihargai. "Aku akan selalu mencintaimu, Siti," lanjut pangeran itu, membisikkan kata-kata itu dengan penuh perasaan. Suatu hari,
Pangeran itu mengajak Nurhayati untuk pergi ke sebuah tempat yang sangat spesial bagi dirinya. Sebuah desa kecil di luar istana yang telah menjadi tempat peristirahatan pangeran sejak masa kecilnya. Tempat itu, yang dipenuhi dengan keindahan alam dan kedamaian, merupakan tempat yang penuh kenangan bagi pangeran. "Siti, aku ingin kamu melihat tempat ini," kata pangeran itu dengan senyum di wajahnya. "Ini adalah tempat yang selalu memberi ketenangan bagiku, dan aku ingin berbagi ketenangan ini denganmu." Saat mereka tiba di desa itu, Nurhayati merasa seakan memasuki dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan kedamaian dan kesederhanaan. Mereka berjalan-jalan di sepanjang jalan setapak yang dipenuhi dengan pepohonan hijau, sementara suara burung dan angin yang berhembus lembut menambah suasana yang tenang. "Aku merasa seperti berada di rumah sendiri di sini," kata Nurhayati, menatap pangeran dengan senyuman hangat. Pangeran itu memandangnya dengan penuh kasih. "Aku ingin kamu merasa nyaman dimanapun kita berada, Siti. Ini adalah rumahmu juga." Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di desa itu, berbicara tentang segala hal, tentang masa kecil pangeran, tentang kehidupan di istana, dan tentang impian masa depan mereka. Nurhayati merasa sangat beruntung bisa berada di tempat yang penuh kedamaian ini, jauh dari segala hiruk-pikuk kehidupan istana yang terkadang terasa menekan. Setelah menghabiskan waktu di desa itu, kehidupan mereka kembali ke istana. Namun, perasaan yang mereka bawa dari perjalanan itu tetap ada, perasaan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Pangeran itu, dengan segala kelembutannya, selalu tahu cara untuk membuat Nurhayati merasa bahagia. Mereka berbicara lebih banyak tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka ingin membangun keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nurhayati, yang semula merasa takut akan masa depan yang tidak pasti, kini mulai melihat hidup mereka dalam perspektif yang berbeda. Ia tahu bahwa bersama pangeran, ia tidak hanya akan mendapatkan kemewahan, tetapi juga cinta yang tulus. "Aku tidak tahu bagaimana hidupku bisa berubah begitu cepat," kata Nurhayati suatu malam, saat mereka duduk di teras istana, menatap bintang-bintang. "Aku merasa sangat beruntung bisa berada di sini, bersama kamu." Pangeran itu menatapnya dengan penuh cinta. "Aku juga merasa beruntung bisa berbagi hidup ini denganmu, Siti." Pada akhirnya, mereka berdua menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang status atau kemewahan, tetapi tentang bagaimana mereka saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Mereka membangun hidup bersama dengan penuh cinta, saling mendukung dalam setiap langkah yang mereka ambil. Pangeran dan Nurhayati mulai merencanakan masa depan mereka bersama, membayangkan kehidupan yang penuh kebahagiaan, di mana mereka bisa menjadi pasangan yang kuat dan saling melengkapi. Suatu malam, pangeran memandang Nurhayati dengan penuh cinta dan berkata, "Siti, aku ingin kita membangun dunia yang penuh dengan cinta, di mana kita bisa saling menjaga dan mendukung satu sama lain." Nurhayati menatapnya dengan senyuman penuh kebahagiaan. "Aku juga ingin itu, pangeran," jawabnya dengan suara lembut. "Aku ingin kita selalu bersama, melalui segala suka dan duka." Dan di bawah langit yang penuh bintang, mereka berdua merasakan kedamaian yang luar biasa, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu ada satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membangun kebahagiaan mereka bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.